Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Mereka hidup berdampingan dengan para manusia. Sudah sering pastinya kita sebagai manusia berinteraksi dengan hewan tersebut. Ada yang menjadikannya peliharaan dan bahkan ada yang menjadikannya hewan sebagai ternak yang dapat menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Banyak sekali manfaat hewan yang ada di sekitar kita ini. Bahkan beberapa hewan juga telah mendapatkan tempat di surga Allah Ta'ala karena keistimewaannya. Namun dari semua hewan yang hidup di dunia, ada beberapa yang sangat berbahaya dan memiliki sejarah buruk. Mereka bisa membahayakan nyawa manusia karena serangan yang mereka lakukan. Dalam ajaran Islam, beberapa hewan ini boleh kita bunuh. Lalu kenapa hewan-hewan tersebut boleh dibunuh sahabat beriman? Dan hewan apa sajakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut mengejutkan, 7 hewan ini boleh dibunuh dalam Islam. Inilah alasannya versi dari Magenta Islam. Cicak. Pada zaman Nabi, cicak menjadi salah satu hewan yang tidak mendukung Nabi dan Rasul saat menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Dikisahkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ia bertugas untuk menyebarkan ajaran Allah kepada kaum-kaum kafir yang ada di sana. Ia tidak takut oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Semua manusia yang menentangnya dan mengancamnya tidak menyurutkan usahanya untuk menyebarkan ajaran tersebut. Pada suatu hari sahabat beriman, dirinya menyebarkan ajaran Islam di wilayah Raja Namrud. Sang raja sombong ini mengaku dirinya adalah Tuhan dan tidak ada yang boleh lebih tinggi kedudukannya daripadanya. Ibrahim alaihissalam datang dengan menyebarkan ajaran-ajaran dari Allah dan disebarkan kepada penduduk wilayah tersebut. Raja Namrud yang kesal menangkap Ibrahim alaihissalam dan menceburkannya ke dalam kobaran api. Namun atas izin Allah, Ibrahim alaihissalam tidak mempan terhadap api itu. Pada pembakaran ada 3 hewan yang terlibat, yaitu burung, cicak, dan semut. Di antara 3 hewan itu, cicaklah yang menjadi pembela Raja Namrud dengan meniupkan apinya agar lebih besar kembali. Hal ini pun sesuai dengan hadis. Dahulu cicaklah yang meniupkan dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Lalu, di hadis yang lain juga menjelaskan tentang hukum membunuh cicak. Barang siapa yang membunuh seekor cicak, dengan 1 pukulan dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu, dan 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sudah menjelaskan kenapa cicak boleh dibunuh dalam ajaran Islam. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ular. Hewan yang satu ini sahabat beriman sering dikaitkan dengan ilmu hitam yang sering digunakan oleh para dukun-dukun dalam mengirimkan ilmu hitam mereka. Tidak jarang juga kita sering berpapasan dengan ular di sekitar lingkungan rumah. Hewan melata ini pun banyak berkembang biak di semak-semak dan sawah yang ada di rumah kita. Mereka membuat sarang di sana. Rasulullah SAW pernah memberikan perintah para sahabatnya untuk membunuh seekor ular. Seperti dalam hadis, Rasulullah berkata, "Ayo bunuhlah ular itu." Para sahabat kemudian bergegas mengejarnya, namun hewan itu sudah terlanjur kabur. Rasulullah pun bersabda, "Ya telah diselamatkan dari gangguan kalian, seperti halnya kalian telah diselamatkan dari gangguannya." Riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud.
Selain itu, ular juga banyak dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang berjuang mengalahkan Fir'aun dari kerajaannya. Fir'aun menyerang Musa alaihissalam dengan memberi perintah seorang penyihir. Lalu penyihir itu pun memunculkan sebuah ular dan Musa alaihissalam membalas dengan mengeluarkan ular yang lebih besar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 104 hingga 107. Sungguh sejak zaman dahulu, ular adalah simbol dari kekuatan hitam yang dimiliki oleh seorang penyihir. Burung gagak. Burung gagak sahabat beriman, identik dengan pembawa sial dan kematian. Semua mitos itu sudah tersebar kepada masyarakat di seluruh penjuru dunia. Burung ini pun memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, bahkan dapat mengetahui jika burung gagak ini ingin dikelabuhi oleh manusia. Kecerdasan burung ini pun sudah digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Biasanya burung ini pun mengganggu kehidupan petani dengan mengacak-acak ladang yang telah disiapkan. Membuat burung ini pun juga diperbolehkan untuk dibunuh dalam Islam. Namun tidak semua burung gagak boleh dibunuh. Anjuran Rasulullah dalam membunuh gagak yang memiliki warna bulu putih di dada dan punggungnya. Pernahkah kalian melihatnya, sahabat beriman? Burung Raja Wali. Burung Raja Wali merupakan burung pemakan daging. Kehebatannya dalam berburu membuat para mangsanya bertekuk lutut di hadapannya. Kecepatannya dalam terbang dan ketajaman matanya dalam melihat mangsa membuat ia mendapat julukan Raja Predator Udara. Tidak ada binatang yang bisa melarikan diri ketika sudah dikejar oleh burung satu ini. Ikan, ular, dan kelinci sudah menjadi santapannya sehari-hari. Burung ini pun dianjurkan untuk dibunuh karena sering merugikan peternak ayam. Ia kerap memangsa ayam yang merupakan hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan melihat malaikat. Anjing buas atau anjing hitam polos. Anjing merupakan hewan penjaga yang setia kepada majikannya. Karena sifatnya yang setia, banyak orang mengatakan bahwa hewan ini adalah sahabat manusia. Namun dalam Islam, umat muslim dilarang memelihara anjing. Hal ini pun dilakukan karena dalam Islam, air liur dari hewan ini pun dianggap sebagai najis. Tentunya dengan najis tersebut dapat membuat sholat menjadi tidak sah. Dalam Islam pun juga dijelaskan bahwa jika kita memelihara anjing akan menghilangkan pahala kita secara perlahan, seperti yang tertulis dalam hadis. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat setiap hari." Hadis riwayat Muslim.
Anjing juga menjadi binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh sahabat beriman, namun hal ini berlaku hanya untuk anjing buas saja, karena serangannya yang membahayakan keselamatan para manusia. Selain itu, anjing hitam ini juga diperbolehkan untuk dibunuh karena makhluk halus sering menyamar sebagai anjing berwarna hitam. Tikus. Tikus menjadi hewan selanjutnya yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Hewan kecil ini pun seringkali mengganggu kegiatan manusia di sekitarnya, bahkan sampai dengan urusan ibadah. Diperbolehkannya tikus dibunuh dalam ajaran Islam diperkuat dengan salah satu hadis yang tertulis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh baik di tanah selain tanah suci maupun di tanah suci: ular, gagak belang-belang, tikus, anjing buas, dan burung layang-layang. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam sejarah Rasulullah, hewan kecil ini juga merusak semua peralatan rumahnya pada zaman sekarang. Tikus pun menjadi hama bagi para petani yang mampu menggagalkan panen mereka. Kalajengking. Hewan yang punya ciri khas ekornya yang tajam dan berbisa ini pun dianjurkan untuk dibunuh dalam ajaran Islam. Sengatannya yang bisa menimbulkan luka yang sangat parah, bahkan bisa mengancam keselamatan nyawa manusia. Jadikan alasan untuk tidak membiarkan hewan ini berkeliaran di sekitar kita. Sehingga hewan satu ini pun boleh kita bunuh sebab dikhawatirkan dapat menyakiti para manusia. Kita semua tahu sahabat beriman, kalajengking memiliki sengatan yang luar biasa menyakitkannya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.